Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priantini dari SDN 09 Transangat Molo, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Saya merupakan mahasiswa LPTK UIN Salatiga. Selamat menyaksikan video saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Satu orang maju ke depan untuk memimpin, ayo. Doa mau belajar, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Kak. Ya. Ibu mulai absen hari ini. Ahmad Jumari ada? Aston Arsiandi? Danis Faizan? Hazli Nuriski? Alin Kaira Wilda? Sri Atika Dewi? Efriantin Anastasia? Zilki Alida Wulandari? Fitriani? Hana Akza? Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Hafal? Oke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, sudah siap mau belajar hari ini? Iya, hari ini sebelum kita belajar materi hari ini, Ibu mau tanya sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Masih ingat? Masih ingat? Asmaul Husna. Ibu mau tanya, ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Iya, 100. Ada 99 jumlahnya ya. Jadi, apa itu Asmaul Husna? Nama-nama baik Allah. Iya, nama-nama baik Allah. Ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang indahnya hidup berkeberagaman, indahnya hidup dalam keberagaman. Kalian tahu tidak hidup keberagaman itu apa? Ya, beragam. Hidup keberagaman itu adalah hidup
Contohnya seperti ini, hidup keberagaman tentang apa? Suku, bangsa. Apalagi? Agama. Apalagi? Budaya. Apalagi? Iya, bahasa. Ya, tujuan kita belajar materi ini adalah supaya kalian bisa membedakan mana suku, bangsa. Ya, tujuan kita pada materi ini apa? Indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Iya, jadi tujuan pembelajaran yaitu peserta didik kalian itu mampu untuk memberikan contoh perilaku yang mencerminkan sikap toleran terhadap perbedaan. Yang kedua, siswa itu mampu menyebutkan berbagai bentuk keberagaman yang ada di Indonesia seperti suku, budaya, agama, dan bahasa. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah peserta didik itu mampu menjelaskan mengapa toleransi itu penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu memberikan contoh perilaku yang mencerminkan sikap toleransi terhadap perbedaan. Pertanyaannya, apa saja bentuk keberagaman di sekitarmu? Ada apa saja bentuk keberagaman? Iya, agama. Kebetulan di sini, di sekolah ini, kita sudah ada keberagaman. Contohnya apa? Contohnya apa? Iya, agama. Di sini ada agama Islam, ada Kristen, dan agama Katolik. Yang kedua apa? Bahasa. Bahasa juga kita banyak di sini. Ada bahasa apa saja? Bahasa Jawa. Apalagi? Sunda. Apalagi? Dayak. Iya, Melayu. Ya. Kemudian yang disebut dengan sunatullah itu apa? Apa? Hukum atau ketentuan Islam, ya. Jadi sunatullah itu adalah hukum atau ketentuan Islam. Kemudian bagaimana sikapmu dalam menyikapi keberagaman? Bagaimana sikap kalian dalam menyikapi keberagaman yang ada ini? Bagaimana? Kita itu harus saling toleransi antar umat beragama. Contohnya kalau kita mau beribadah, ya, ada umat Islam yang mau beribadah, kita sebagai umat Kristiani harusnya menghormati mereka yang akan melaksanakan ibadah. Sebaliknya juga, kalau yang agama Kristiani melaksanakan ibadah, kita juga harus menghargai mereka, ya. Kemudian apa itu keberagaman? Ya, keberagaman adalah kekayaan yang dimiliki oleh umat manusia mencakup berbagai aspek seperti budaya, etnis, agama, bahasa, dan pandangan hidup. Setiap individu itu membawa keunikan yang berbeda. Ya, untuk mempermudah ini, mari kita nonton video sebentar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Devi Nuraini dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Profil pelajar Pancasila yang dimunculkan pada materi hari ini, yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. Dan yang ketiga, gotong royong. Capaian pembelajaran pada elemen akhlak ini bahwa kalian dapat memahami arti keragaman, lalu kalian bisa mengenal norma yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya kalian bisa percaya diri ketika mengungkapkan pendapat, serta kalian memahami pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan pentingnya persatuan.
Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian dapat menyebutkan norma yang ada di lingkungan sekitar kalian. Selanjutnya, kalian bisa saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Selanjutnya, kalian dapat memunculkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Coba lihat, ada gambar nih. Kira-kira gambar ini menjelaskan tentang apa ya? Nah, betul. Gambar ini menjelaskan tentang keragaman. Bisa kita lihat dari pakaian yang mereka pakai. Nah, apakah kalian pernah bertemu dengan orang yang berbeda suku dan bangsa? Oke, bertemu di mana? Nah, pasti kalian pernah bertemu ya atau melihat baik di televisi atau di media sosial. Berbedanya dari hal apa, Bu? Banyak dan sangat terlihat ya. Dari postur tubuhnya, dari bahasa yang digunakan, terus dari karakter yang mereka munculkan. Wah, sangat berbeda ya. Terutama dari agama nih. Wah, semua terlihat ya. Ada yang Islam agamanya, ada yang Kristen, ada yang Buddha, dan lain sebagainya. Luar biasa. Ya, kita tadi sudah melihat video tadi ya, jadi tentang keberagaman di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada bermacam suku bangsa, yaitu ada suku Jawa dari Jawa, ada suku Batak dari Sumatera, ada suku Dayak dari Kalimantan, suku Papua dari Papua, dan masih banyak lagi. Kemudian dari segi bahasa, bahasa Indonesia itu merupakan bahasa pemersatu. Kemudian bahasa Jawa itu dari Jawa, bahasa Sunda dari Jawa Barat, bahasa Batak dari Sumatera Utara, dan masih banyak lagi ya. Dari agama kita juga banyak. Di sini ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Kemudian dari budayanya kita juga ada tarian kecak, itu dari Saman atau Pendet dan Tortor. Ada makanan, ada gudeg, ada rendang, gado-gado, papeda, dan lain-lain. Kemudian dari pakaian, kita itu ada kebaya, ulos, songket, koteka, dan lain-lain ya. Kemudian keberagaman di sekitar kita, itu di sekolah ada teman dari suku yang berbeda, teman yang beragama yang berbeda. Kemudian guru dengan latar belakang berbeda, makanan bekal yang berbeda-beda juga ya. Kemudian di rumah itu tetangga dari daerah yang berbeda. Kemudian keluarga dengan kebiasaan juga yang berbeda. Kemudian penjualan makanan dari berbagai daerah. Selanjutnya di lingkungan itu tempat ibadah yang berbeda seperti masjid, gereja, pura, dan juga wihara ya. Warung dengan menu makanan daerah. Selanjutnya acara budaya yang berbeda-beda juga. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap toleransi terhadap perbedaan, yaitu menghargai perbedaan pendapat, mendengarkan dengan seksama saat orang lain itu berbicara, bahkan jika tidak setuju, menghindari memotong pembicaraan dan mencoba memahami sudut pandang mereka. Selanjutnya itu menghormati agama dan kepercayaan, memberikan taman kesempatan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, tidak mengganggu atau mengejek agama lain ya. Untuk menghargai perbedaan budaya, mau bergaul dengan orang dari berbagai suku dan budaya yang berbeda, belajar tentang adat istiadat yang berbeda dan menghargainya. Menjaga ucapan, menghindari perkataan yang bisa menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain karena perbedaan tadi ya. Menghindari diskriminasi, tidak membeda-bedakan teman berdasar suku, agama, ras atau status sosialnya. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. Kemudian menolong dan membutuhkan atau memberikan bantuan kepada teman atau orang lain yang mengalami kesulitan tanpa memandang latar belakang yang berbeda ya. Jadi manfaat keberagaman yaitu yang pertama membuat hidup itu lebih menarik. Yang kedua, belajar hal baru, memahami keberagaman.
Yang ketiga, saling membantu, tolong menolong satu sama lain. Kemudian yang keempat, menambah teman dan membuat persahabatan itu lebih kuat ya. Cara menghargai keberagaman yaitu dengan bersikap ramah kepada semua teman, mendengarkan pendapat orang lain, membantu teman yang kesulitan. Ya, jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu indahnya Indonesia karena keberagamannya, seperti pelangi yang cantik dengan berbagai warna, Indonesia cantik dengan berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Setiap daerah itu menyumbangkan keunikan tersendiri dari tarian tradisional yang memukau hingga kuliner khas yang menggugah selera. Keberagaman ini bukan hanya identitas tapi juga kekuatan yang mempersatukan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kita akan bagi kelompok karena duduknya sudah seperti ini. Jadi yang ini Ibu bagi kelompok 1, kemudian yang sebelah sana kelompok 2. Ibu kasih soal, nanti kalian kerja secara berkelompok ya, bersama-sama kalian kerjakan. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2 yang ini ya. Ya. Silahkan dikerjakan. Sama-sama ya. Ya, 1 sampai dengan 5 dikerjakan sama-sama. Ya, yang ini. Yang ini. Iya, 1 sampai 5 dikerjakan ya, bareng-bareng. Bisa? Bisa? Iya, diisi. Ada yang sudah selesai? Selesaikan dulu ya. Baiklah, sudah selesai kelompok semua? Sudah. Ya, kalau sudah, Ibu tunjuk 1 orang, kelompok 1 atau kelompok 2 yang ingin membacakan presentasinya? Ya, kelompok 1 dulu, ayo dibacakan dulu. Silahkan maju. Baiklah, kami akan membacakan hasil presentasi kelompok 1. Di lingkungan sekolah terdapat siswa dari berbagai latar belakang, suku, dan agama. Beberapa siswa memilih untuk hanya berteman dengan orang yang satu suku dengannya, sementara yang lain bersikap terbuka terhadap semua orang tanpa memandang perbedaan dari situasi di atas. Sikap terbaik yang seharusnya dilakukan untuk menghadapi keragaman adalah menghargai dan membuka diri terhadap perbedaan agar tercipta persatuan. Dalam nomor 2, dalam QS Al-Hujarat ayat 13, Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam keberagaman suku dan bangsa, bukan untuk saling memusuhi. Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan di antara manusia adalah salah satu bentuk sama dan memahami satu sama lain. Inilah salah satu cara Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk membangun
persaudaraan dan perdamaian di tengah perbedaan. Apa hikmah dari keberagaman yang Allah ciptakan di dunia ini menurut QS? Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Untuk saling mengenal dan menghargai. Nomor 3, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Salman Al-Farisi. Nomor 5, dalam lingkungan sekolah, seringkali kita memiliki teman-teman dari suku dan agama yang berbeda. Islam mengajarkan kita untuk menghormati mereka dengan tidak menyakiti perasaan atau merendahkan keyakinan mereka. Apa tindakan yang tepat ketika teman dari agama lain merayakan hari raya keagamaan mereka? Menghargai dan memberikan ucapan selamat dengan penuh sopan santun. Demikian hasil presentasi kelompok 1. Terima kasih. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Sudah. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, selanjutnya untuk kelompok 2, silakan yang mewakili, silakan maju. Ya, sini. Allah menciptakan manusia dalam berbagai suku dan bahasa agar mereka bisa saling mengenal dan belajar satu sama lain. Perbedaan suku, budaya, dan bahasa bukanlah alasan untuk merendahkan orang lain, tetapi justru sebagai kesempatan untuk memperkuat persatuan. Islam mengajarkan kita untuk bersikap adil, menghormati dan berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang latar belakang. Dengan sikap saling menghormati, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. Sikap terbaik yang ditunjukkan ketika kita bertemu dengan orang dari suku yang berbeda adalah menghargai dan menghormatinya dan bersikap baik dalam lingkungan sekolah. Baiklah, anak-anak ada yang mau bertanya? Sudah paham? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Ya, bagaimana hari ini anak-anak? Kita tepuk tangan karena tadi sudah menyampaikan hasil presentasi kalian. Buat tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang ya. Jadi, baiklah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang masa balik ya. Jadi, baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama menutupnya dengan doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Qul asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati
wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ista'id qiyam. Tadi musalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.